Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita mengawali majelis ilmu pada subuh kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita meraih keutamaannya. Kata Nabi, man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama qamal laila kullah. Orang yang salat subuh berjamaah itu sama seperti salat tahajud sepanjang malam. Hadis lain menjelaskan siapa yang salat subuh berjamaah fi zimmatillah, senantiasa dalam perlindungan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Tema kita subuh ini berkaitan dengan adab terhadap Al-Quran. Nah, bicara tentang adab terhadap Quran ini kita bagi dua. Satu, bacaan Quran di dalam sholat. Yang kedua, bacaan Quran di luar sholat. Jadi di dalam sholat pun ada adab-adabnya. Di luar sholat baca Quran juga ada adab-adab yang harus diperhatikan. Di antara adab yang disebut para ulama ketika memulai dan berhentinya untuk melanjutkan gerakan berikutnya itu adabnya diam, maksudnya tidak langsung. Umpamanya walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, diam sejenak itu adabnya. Atau sebelum membaca ayat itu diam juga dulu. Apalagi sholatnya berjamaah, memang dianjurkan diam. Wa yundabu lil imam ay yaskuta ba'da ta'minihi qalilan, dianjurkan untuk berhenti sejenak qadara qiraatil ma'mumil Fatihah. Jadi begitu disebutkan dalam kitab para ulama. Termasuklah ayat-ayat yang dibaca di dalam salat itu pun disebutkan ketentuannya terkait tentang salat-salat tertentu. Ada yang disebut qisarul mufassal, salat-salat atau ayat-ayat yang pendek. Qisar artinya pendek, qasir atau qisarul mufassal yang terperinci. Surat-surat pendek yang sudah dirincikan, maksudnya ditentukan ini dibaca di salat tertentu. Dikelompokkanlah surah yang qisarul mufassal ini dari surah Al-Insyirah sampai ke surah An-Nas. Ada yang kedua namanya Awsatul Mufassal, surah-surah yang pertengahan. Kemudian yang ketiga Tiwalul Mufassal, surah-surah atau ayat-ayat yang panjang dibaca di salat-salat tertentu. Yang mana yang disebut Qisarul Mufassal, Al-Insyirah sampai An-Nas, kalau kita kelompokkan
ada berapa surah itu, mulai dari Alam Nashrah itu, Al-Insyirah, At-Tin, Wat-Tini, Waz-Zaitun, Al-Alam, Iqra' Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq, Al-Qadar, Al-Bayyinah, Az-Zalzalah, Al-Adiyat, Al-Qari'ah, At-Takatsur, Al-'Asr, Al-Humazah, Al-Fil, Al-Quraisy, Al-Ma'un. Kalau Al-Quraisy li'ila fi Quraisyin. Kalau Al-Ma'un ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Di sini cepat jawabnya. Di tempat lain lama jawab apa Al-Ma'un ni. Karena surah tu banyak kan di awal. Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kalau An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Kalau At-Tin, Wat-Tin, Wat-Tini wa Zaitun. Tapi Al-Ma'un bingung jawabnya. Di sini hafal semua. Maksudnya sadar kan. Padahal itu di ujung itu. Wa yamna'u nal ma'un. Nah, berarti sini pecinta-pecinta Quran semua. Mudah-mudahan selalu bersama Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kemudian apa lagi? Al-Kautsar. Itu paling populer. Semua hafal. Al-Kafirun, An-Nasr, Idza Ja'a Nasrullah, Al-Lahab. Al-Lahab ni ada nama lainnya Al-Masad. Jadi ayat Quran ini atau surah-surah dalam yang kita lihat itu hanya satu nama. Kalau kita kaji dalam kitab-kitab tafsir itu ada penamaan yang banyak sekali. Kita ambil misalnya contohnya surah Al-Fatihah. Berapa surah Al-Fatihah itu namanya? Al-Fatihah satu. Yang kedua Fatihatul Kitab. Yang ketiga Ummul Kitab. Yang keempat Ummul Quran. Yang kelima Sab'ul Masani, 7 ayat yang berulang-ulang. Yang keenam Al-Kafiyah. Yang ketujuh Asy-Syafiyah. Yang kedelapan Al-Wafiyah. Yang kesembilan tak tahu. Jadi banyak nama-nama dari surah Al-Fatihah itu. Dan termasuk surah-surah pendek yang lain ini juga nama-nama lainnya banyak. Kemudian Al-Ikhlas. Nah, Al-Ikhlas ini yang tak ada kata ikhlas di dalamnya. Ya kan? Kan enggak ada kata ikhlas. Kalau yang lain-lain itu ada. Al-Ma'un ada, wa yamna'un al-ma'un, At-Takasur, Al-Hakumut Takasur. Al-Lahab, Tabbat yada Abi Lahab, ada lahabnya. Tapi Al-Ikhlas enggak ada kata ikhlas di dalamnya. Mengapa? Semakin ikhlasnya enggak dibilang ikhlas. Saking ikhlasnya kan? Mengapa surah Al-Ikhlas itu enggak ada kata ikhlasnya? Kalau Al-Baqarah ada kata Al-Baqarah. Ali Imran ada. Apa lagi? Tapi kata Al-Ikhlas tak ada. Ini mau dikasih PR atau dijawab? Kasih PR aja lah. Itu kalau para ulama menjawabnya. Di antaranya ikhlas itu artinya murni. Ikhlas itu murni. Min baini farsin wadamin labanan khalisan. Antara darah dan kotoran ada susu yang khalisan, susu yang murni, enggak bercampur dengan darah. Antara darah dan kotoran ada susu yang murni. Susu sapi yang murni ini digambarkan cerita tentang susu sapi yang diminum. Itu kalau bercampur dengan darah berubah warnanya, bercampur dengan kotoran berubah rasanya. Tapi yang bermanfaat bagi tubuh manusia itu adalah murni, enggak bercampur dengan apa-apa. Ikhlas murni tauhidnya kepada Allah. Dia menyembah Allah saja, enggak bercampur. Karena ada orang menyembah Allah tapi masih percaya juga dengan setan-setan. Maksudnya masih juga menyembah pohon, masih juga menyembah yang lain-lain. Dia tauhid itu harus Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu-satunya. Enggak boleh dipersekutukan. Nah, itu maksudnya tauhid yang dimaksud dalam surah Al-Ikhlas itu. Jadi ikhlas artinya murni, enggak bercampur dengan apa-apa.
Al-falaq, qul a'udzu birabbil falaq. An-nas, qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini surah-surah ini dibaca di salat maghrib. Atau surah apa saja boleh dibaca di salat maghrib dengan mengukurnya dengan surah ini, sepanjang surah-surah ini. Kalau mau baca surah Al-Baqarah, mana ayat yang paling panjang? Surah di antara Insyirah sampai An-Nas ini mana yang paling panjang? Al-Alaq. Al-Alaq atau Al-Bayyinah? Tengok Quran lain. Memastikan mana yang lebih banyak, Al-Alaq atau Bayyinah. Katakanlah Al-Alaq yang paling panjang. Kalau ada orang membaca surah An-Nisa sepanjang surah Al-Alaq dibaca di salat maghrib, itu sudah tepat. Dibaca surah Al-Baqarah sepanjang surah Al-Bayyinah, sudah tepat. Dibaca surah Al-Mulk, dibaca surah Ar-Rahman sepanjang surah At-Tin umpamanya, Al-Insyirah, itu memang idealnya begitu. Jadi tidak mesti surah-surah ini, tapi surah apa saja sepanjang surah ini. Jadi ini namanya standar membaca surah dalam salat maghrib. Mengukurnya antara Al-Insyirah sampai An-Nas. Ada yang kedua namanya Awsatul Mufassal. Ukurannya diperkirakan kalau kita rata-rata itu antara 1 halaman atau lebih sedikit. Mulai dari surah An-Nazi'at sampai surah Ad-Duha. An-Nazi'at sampai Ad-Duha itu enggak banyak, hanya beberapa surah aja. Wan-Nazi'ati gharqa. Terus Abasa wa tawalla. At-Takwir idza asy-syamsu kuwirat. Al-Infitar idza as-samaa'u fatarat. Terus Al-Mutaffifin wa Al-Insyiqaq idza as-samaa'u insyaqqat. Terus lagi Al-Buruj, At-Tariq, Al-A'la, Al-Ghasyi, Al-Fajr, Al-Balad, Asy-Syams, Al-Lail, Ad-Duha. Nah, ini dibaca di salat zuhur, asar dan isya menurut Imam As-Suyuti. Tapi menurut Imam An-Nawawi, yang Awsatul Mufassal ini dibaca di salat asar dan isya. Nah, jadi dibedakannya. Untuk mudah ngukurnya, sebut saja antara 1 halaman atau lebih sedikit. Itu untuk asar, isya, atau kata Imam Nawawi juga masuk zuhur. Jadi bisa dibaca di salat-salat seperti itu. Ada yang ketiga, Tiwalul Mufassal. Nah, Tiwalul Mufassal ini bacaan surah yang panjang-panjang. Mulai dari surah Al-Hujurat sampai ke surah An-Naba. Amma yatasaalun dan seterusnya. Itu kan yang mulai dari juz Amma. Disebut juz Amma karena pangkalnya amma yatasaalun. Disebut An-Naba karena anin naba'il azim, An-Naba. Jadi Al-Hujurat sampai An-Naba itu lumayan banyak. Mulai dari Al-Hujurat, Qaf, Adz-Dzariyat, At-Tur, An-Najm, Al-Qamar, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Hadid, Al-Mujadalah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, As-Sa, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, At-Taghabun, At-Tahrim, Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Haqqa, Al-Ma'arij, Nuh, Al-Jin, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, Al-Qiyamah, Ad-Dahr, Al-Mursalat, An-Naba. Ini kelompok surah-surah yang disebut Tiwalul Mufassal, dibaca khusus di salat subuh. Jadi subuh itu idealnya memang baca surah-surah yang panjang seperti ini. Kalau mau mengukurnya idealnya salat subuh pagi Jumat, As-Sajadah sama Al-Insan. Nah, itu ideal tuh. Tapi nampaknya itu hanya berlaku untuk subuh Jumat aja. Sepanjang itu tuh. Di masyarakat kita. Kenapa masyarakat kita enggak kuat lama-lama berdiri?
Tapi idealnya Nabi dalam riwayat salat subuh itu memang panjang ayatnya. Jadi bisa jadi kita baca, pilih antara surah-surah ini, atau boleh membaca surah Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran yang panjang-panjang itu sepanjang surah ini. Jangan dibaca Al-Baqarah sampai selesai rakaat pertama, itu udah berlebih. Ini ukurannya seperti surah-surah ini untuk salat subuh. Selesai ini membaca surah atau adab-adab membaca surah di dalam salat. Sebetulnya kalau mau dikaitkan lagi bagaimana ada adabnya lagi itu, kalau di rakaat pertama tuh harus lebih panjang, rakaat kedua tidak boleh lebih panjang dari rakaat pertama ayatnya. Kemudian harus sesuai susunan mushaf. Kalau dibaca rakaat pertama umpamanya surah Al-Falaq, berarti enggak ada pilihan lain selain rakaat keduanya An-Nas. Masalahnya kalau rakaat pertama itu An-Nas mutar lagi dia, atau dia nanti An-Nas rakaat pertama, rakaat keduanya An-Nas lagi, seperti yang dilakukan sahabat Nabi. Setelah surah Al-Ikhlas rakaat pertama, rakaat kedua Al-Ikhlas lagi. Nah itu boleh, tetapi ya enggak lazim aja. Kalau sahabat itu kenapa dia baca Al-Ikhlas terus? Itu ada alasannya, bukan karena dia tidak hafal. Ketika dia selalu imam baca surah Al-Ikhlas, ditanya oleh Nabi, kenapa engkau baca surah Al-Ikhlas? Rakaat pertama Ikhlas, rakaat kedua Ikhlas. Jawabannya, saya sebetulnya hafal surah-surah yang lain tuh ya Rasulullah. Lalu kenapa surah Al-Ikhlas? Karena aku mencintai surah Al-Ikhlas. Kata Nabi, hubbuka iyyahu, cintamu kepada surah Al-Ikhlas itu, cintamu itulah yang mengantarmu menuju surga. Akhirnya senang hatinya. Nah, ini dalil bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin baca Ikhlas terus. Tapi kalau mau begitu, yang lain hafal juga. Nah, orang kita enggak, memang itulah yang dihafal. Jadi kalau mau begitu, itu dilakukan sahabat Nabi, surah Al-Ikhlas. Kemudian kalau dimulai ayat pertama, baca bismillah. Dalam mazhab Syafi'i, bismillahnya dijaharkan. Tapi kalau mulainya pertengahan ayat, tidak perlu baca bismillah. Ini sudah. Sekarang kita masuk ke hukum membaca dalam keadaan bernajis. Kalau solat pastilah ada suci. Ini sekarang masuk ke di luar solat. Apa hukum membaca? Membacanya, bukan menyentuh, membaca saja dalam keadaan bernajis, maksudnya masih berhadas atau pakaian kena najis. Kita baca Quran. Maka para ulama mengatakan boleh. Secara ijma', menurut ijma' konsensus para ulama, diperbolehkan membaca Al-Quran dalam keadaan bernajis. Maksudnya mungkin pakaian atau tangan, misalnya baru kena pipis anak cucu umpamanya, itu kan najis. Baca Quran, sekedar baca aja boleh. Yang tak boleh itu menyentuhnya. Nah, begitu menurut para ulama. Dalam kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Nah, kalau menyentuh, dia masuk dalam adab atau menghormati Al-Quran. Bagaimana penjelasannya? Fa min hurmatil Quran alla yamassuhu illa tahiran. Termasuk menghormati Quran, tidak menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci. Suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Artinya dalam keadaan berwudu. Wa min hurmatihi ay yaqra'ahu wa huwa ala taharah. Dan di antara menghormati Quran itu,
Yang termasuk menghormati Quran itu saat membacanya dipastikan dalam keadaan suci. Ya, berarti dalam keadaan telah berwudu. Dalilnya apa? Mengapa orang yang menyentuh Quran itu dipastikan mesti dalam keadaan bersuci? Maka dalam Mustadrak Imam Al-Hakim kata Nabi, wala yamassul Quran illa tahir. Janganlah menyentuh Quran, tidak boleh menyentuh Quran kecuali bagi orang yang suci, tahir. Hadis ini hadisun sahih. Di samping itu ada pula penjelasan Imam Asy-Syafi'i, wala yahmilul mushafa wala yamassuhu illa tahir. Janganlah membawa dan menyentuh al-mushaf, menyentuh mushaf Al-Quran kecuali orang yang suci. Jadi banyak penjelasan tentang menyentuh dan membawa Al-Quran. Bagaimana hukum menyentuhnya dalam keadaan berhadas ini? Di dalam mayoritas ulama itu mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali. Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan, wattafaqal fuqaha, ulama fikih mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i, mereka yajuzu lahu tilawatul Quran awin nazaru ilaihi duna lamsihi. Boleh membaca Quran atau sekedar melihatnya meskipun tanpa wudu, akan tetapi tidak boleh menyentuhnya. Ini berarti yang tadi juga, yang pertama tadi boleh sekedar membaca atau melihat. Atau ada orang bukakan Quran, kita melihat Quran, kita baca, kita belum berwudu, tolong bukakan surat sekian ayat sekian. Orang yang buka itu dah wudu, tolong bukakan, mau baca, boleh. Lalu apa lagi katanya? Kama ajazu lis-sabiyyi lamsal Quran lit-ta'allum, sebagaimana bolehnya anak kecil menyentuh Quran untuk belajar. Kenapa boleh? Li'annahu ghairu mukallaf, karena anak kecil itu belum dibebankan hukum. Yang belum mukallaf itu yang belum baligh. Anak kecil yang belum baligh dia boleh menyentuh Quran walaupun dia belum berwudu. Tetapi yang utama, wal afdalu at-tawaddu, yang utama tetap dianjurkan dia berwudu. Tapi kalau dia menyentuh Quran enggak ada hukum karena dia belum baligh, karena dia belum dibebankan hukum. Seperti itu menurut penjelasan ulama. Tapi ada bedanya antara Maliki dengan Syafi'i. Kata ulama mazhab Maliki Syafi'i, waqad harramal Malikiyah wasyafi'iyah massul Quran bil hadatsil asghar walau bihailin aw udin. Haram memegang Quran saat seseorang berhadas kecil, meskipun dia memegangnya dengan alas, sarana, hail, penghalang, atau kayu, atau apa namanya itu, rehal. Bawanya Quran itu, tapi rehal itu yang dipegangnya, Quran di atas. Haram hukumnya kalau belum berwudu. Begitu tuh mazhab Syafi'i dan Maliki. Tapi tidak bagi mazhab Hanafi dan Hambali. Mazhab Hanafi, wa ajazal Hanafiyah wal Hanabilah massahu bihailin aw udin tahiraini. Boleh asalkan penghalang dan kayunya itu suci, atau kan sesuatu yang menjadi alasnya itu suci, bersih. Itu tentang masalah memegang Quran. Kalau handphone itu beda. Ya. 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 Beda apa? Beda. Di dalam HP itu dia kan
ada al-mushafnya kan, ada yang ada Al-Qur'an yang dibuka melalui apa namanya? Ya, ada softwarenya, aplikasinya. Sementara kalau Quran ini mushaf, makanya beda hukum memegang Quran yang mushaf dengan terjemahan. Kemudian dengan HP beda. Nah. Tetapi kalau dalam kondisi tertentu dia jadi tidak boleh dibuka di dalam toilet, seperti itu tak boleh. Maksudnya sedang apa kan, buang air tuh tak boleh. Termasuk nada deringnya, nggak boleh memasang nada dering itu. Khawatirnya apa? Tiba-tiba di toilet itu berbunyi dia Yasin katanya kan. Jadi itu bisa merusak. Makanya nada dering itu ya jangan sampai Al-Quran yang dikhawatirkan seperti itu. Atau kalau mau juga sebelum masuk WC itu letakkan di luar, habis itu hilang kan. Supaya enggak apa namanya, supaya aman disimpan dulu. Tapi kan kita mau tak mau ke toilet mesti bawa karena khawatir hilang. Nah, jangan dibuka Al-Qur'an itu aplikasinya itu di dalam toilet. Ini bab apa ya, yang bukan mushaf ya. Tapi kalau mushaf memang dia khusus itu. Ya. 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 Betul. Ya, udah buka tanya jawab. Masih temanya ini, Ustaz. Iya. Jadi gimana cara kita biasa kalau kita melihat Al-Quran tercecer misalnya. Ada Al-Quran tercecer, atau bagi kami waktu masih sekolah kan Al-Quran itu difotokopi lalu dihafal. Yeah. Bagaimana cara mengapa kita sudah selesai gitu, bagaimana menyelamatkan Al-Quran ini? Apakah kita bakar yang sobekan-sobekan tadi itu, atau disusun lagi di masaknya? Iya. Aslinya adab terhadap Quran itu, kata Imam Al-Ghazali, ditempatkan dia di tempat yang tinggi, ya. Ditempatkan di tempat yang tinggi. Maka orang-orang tua kita dulu kalau baca Quran itu enggak boleh Quran itu taruh di bawah. Kalau paling tidak itu supaya tetap dianggap menghormatinya, ambil bantal katanya. Disuruh tuh. Ambil bantal supaya dia lebih tinggi dari lutut kita. Itu artinya penghormatan, adab terhadap Al-Quran. Begitulah pentingnya masalah menghormati. Termasuklah yang tercecer-cecer itu. Kalau mesti kita simpan di atas, iya. Cuma kadang susah. Kadang-kadang ada Quran yang sudah lama, apalagi nanti kalau ditaruh atas tak dibuka-buka kan akhirnya dimakan tikus. Nah itu lebih tidak menghormati lagi. Maka untuk menyelamatkan yang dikhawatirkan seperti itu, sebahagian ulama membolehkan dengan cara membakarnya, tetapi tidak di tempat sampah. Karena kalau kita bakar nanti abunya di sampah. Berarti sama kita perlakukan di tempat yang lain, entah di hutan. Artinya tidak tempat-tempat yang hina gitu. Nah, oleh karena itu dengan catatan saat melakukannya disebut bismillahirrahmanirrahim. Ini aku lakukan, ini bukan untuk menghinakan ayat-ayatmu, tapi untuk menyelamatkan ya Allah. Baca tuh, diazamkan, diniatkan. Tapi jangan direkam, nanti disebut PKI nanti. Bakar Quran. Jadi itu antara kita dengan Allah aja lah. Termasuk sebetulnya surat undangan itu, undangan pernikahan walimah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min azwajikum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, surah Ar-Rum ayat 21. Itu kadang-kadang masuk tong sampah tuh. Kan ada ayat Qur'annya situ. Kecuali umpamanya enggak ada teksnya ya enggak apa-apa. Maksudnya kan ada yang pakai bahasa Arabnya Al-Qur'an. Itu tak boleh sembarang dibuang itu. Makanya kalau buat undangan enggak usah pakai teks Arabnya. Terjemahan aja lah, enggak apa-apa. Karena itu bahagian dari ayat-ayat Allah.
Nah, itu tentang masalah yang ada ayat Al-Qur'annya. Tetap ada penghormatan walaupun dia tujuannya undangan walimah, tapi ada ayat Al-Qur'an di dalam. Nah, itu diperlakukan sebagaimana mestinya. Tidak bisa dianggap itu sama dengan kertas-kertas biasa. Cuma kalau orang liberal kan memang dipijaknya Quran tuh kan, di depan mahasiswanya, sini mahasiswaku tengok, ini Quran, taruh bawah diinjak-injaknya kan, untuk ini kan kertas nih, Quran itu kan di Lauhul Mahfuz nih, itu naik pitam gitu nengoknya kan. Ada yang berpaham seperti itu, tapi para ulama kita, Imam Nawawi menulis satu kitab judulnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, penjelasan tentang adab-adab terhadap Al-Quran. Ini ada adab terhadap Al-Quran. Kita lanjut dulu ya. Baik. Apa dalilnya bahwa dalam keadaan berhadas tak boleh menyentuh Quran? Ini juga yang jadi persoalan bagi orang yang berpendapat enggak apa-apa kita menyentuh Quran tidak dalam keadaan berwudu. Ada yang berpaham seperti itu. Ini juga dalilnya. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Sesungguhnya Quran itu benar-benar mulia pada kitab yang terpelihara. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Tanzilum mir rabbil alamin, diturunkan dari Allah Rabb pencipta alam semesta. Nah, apa yang dimaksud dengan la yamassuhu illal mutahharun? Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Kata Imam As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli yang menulis kitab Al-Jalalain, tafsir Al-Jalalain. Kenapa disebut Jalalain? Dua jalal. Kalau rakaatain berarti 2 rakaat. Jalalain 2 jalal, bukan jalan lain. Jalalain 2 jalal. Siapa jalalnya? Jalaluddin As-Suyuti sama Jalaluddin Al-Mahalli. Dia guru dengan murid. Murid sama guru sama-sama nulis, dibukukanlah tafsir Al-Jalalain. Nah, dalam tafsir Al-Jalalain, Imam As-Suyuti dan Imam Al-Mahalli ini memberikan penjelasan tentang makna la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Apa makna la yamassuhu? Khabarun bimakna an-nahyu. Dia adalah berita, kabar, khabar, tetapi bermakna larangan. Kalau berita kan tidak menyentuhnya. Kalimat tidak itu memang berita, tidak menyentuhnya, tapi maksudnya larangan, jangan menyentuhnya. Maksudnya larangan itu katanya. Lalu illal mutahharun siapa? Kecuali orang-orang yang disucikan. Yang dimaksud orang-orang yang disucikan alladzina tahharu anfusahum minal ahdas, yaitu orang-orang yang mensucikan diri mereka dari hadas. Janganlah menyentuh Quran. Yang boleh menyentuh Quran hanya orang-orang yang suci dari hadas. Suci dari hadas kecil, hadas besar bermakna dia ketika membaca Quran, menyentuh Quran itu dalam keadaan berwudu. Nah, itu kitabnya. Ini kalau ditanya mana dalilnya? Surah apa itu? Al-Waqiah ayat 77 sampai 80. Lihat tafsirnya. Karena kalau kita pakai akal-akal kita, dulu tahun berapa ya? Tahun 2001 lah. Saya dapat selebaran isinya tentang boleh menyentuh Quran tidak mesti berwudu. Wah, dikasihnya dalil-dalil. Di antaranya ini juga dalilnya. Karena alasan mereka yang membolehkan, katanya Quran yang tak disentuh itu kecuali yang disucikan itu maksudnya malaikat.
Karena ayat berikutnya kan tanzilum mir rabbil alamin, diturunkan dari Allah. Berarti dari atas ke bawah. Maksudnya yang di sana itu yang suci katanya. Entah dari mana pula penjelasannya, tapi dia buat analisa seperti itu. Kemudian analisanya lagi, ini yang menolak tak apa-apa katanya memegang Quran kalau tak wudu. Apa katanya lagi alasannya? Quran itu kalau banyak betul aturannya, megangnya harus berwudu, nanti payah orang mau masuk Islam. Itu alasan dia. Banyak betul aturan dalam Islam, tak usah ajalah saya masuk Islam nih. Nah, itu kan bisa aja analisa seperti itu. Tapi lihat penjelasan para ulama bahwa Al-Quran itu memang suci dan tidaklah boleh disentuh kecuali bagi orang yang suci. Maksudnya suci dari hadas dan najis seperti itu. Kemudian ini masih banyak ini. Nah, ada orang menyentuh Quran saat baca tuh untuk membukanya pakai air ludah. Ada enggak Bapak Ibu? Orang tua-tua dulu kan payah buka katanya. Itu gimana hukumnya? Dibahas oleh para ulama. Nah, ini wa fi fatawa syarih, yakni Ibnu Hajar, fatwa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yahrumu masul mushaf bi usbu'in, haram hukumnya menyentuh mushaf dengan tangan yang ada air ludahnya. Kenapa? Ya karena tidak boleh air ludah itu mengenai bagian mushaf. Kadang-kadang sampai kuning kertas itu. Kertas Quran itu udah kuning warnanya karena buka. Nah, itu tidak boleh. Cuma kan ya ini kan perkaranya gimana memahaminya. Orang menganggap itu kan hal-hal sepele. Kan tujuannya baik. Ini bukan masalah tujuan baik atau bagaimana. Ini masalah adab terhadap Quran. Dan dia bisa sampai ke tingkat haram menurut para ulama. Tetapi ada catatannya. Dia haram apabila tangan yang kena air ludah itu basah dan membasahi mushaf. Tapi kalau umpamanya dia ambil sikit kan ada tuh, tapi kering, lalu dia itu enggak haram katanya. Enggak basah Quran itu enggak haram. Tapi biasanya tujuannya kan karena masih basah sikit itulah dipakai. Nah, jadi perlu diperhatikan. Ada hukum tadarus. Yang terakhir yang mau saya sampaikan sebelum kita tanya jawab. Membaca Shadaqallahul Azim. Ini banyak ditentang ini oleh orang-orang belakangan nih. Orang-orang dulu enggak ada masalah. Shadaqallahul Azim. Ini mau kita jawab. Kalau ada orang mengatakan, "Bapak setelah baca Quran baca Shadaqallah." Iya, enggak ada hadisnya tuh, Pak. Bid'ah tuh, masuk neraka Bapak gara-gara tuh. Kalau ada orang yang mengatakan begitu, ini harus dipahami dalil-dalilnya. Apa dalilnya bahwa selesai baca Quran kita baca Shadaqallah? Dalilnya surah Al-An'am ayat 115. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan telah sempurna. Tamat itu bahasa Arab, tamat, sempurna, selesai. Dan telah sempurna kalimat Tuhanmu, kalimat Rabbmu, sidqan, yang semua isinya itu benar, sidqan. Oleh karena itu, kalau sudah selesai baca Quran, sebutlah bahwa Allah Maha benar. Shadaqallah, Maha benar Allah yang Maha agung. Tapi tidak mesti Shadaqallahul Azim. Nanti kita lihat teksnya, penjelasan para ulama. Nah, dalilnya ini karena ayat itu menunjukkan sidqah. Sidqah itu diambil dari kata shadaqah. Apa kata Imam At-Tirmizi?
Wa min hurmatihi idza intahat qira'atuhu ay yusaddiqa rabbahu. Di antara cara memuliakan Quran itu, hendaknya setelah selesai baca Quran orang tersebut menyebut Allah itu benar. Ay yusaddiqa, menyebutkan firman Allah itu benar adanya. Wa yushhidu bil balaghi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan orang tersebut maksudnya bersaksi bahwa Rasulullah SAW itu diturunkan Quran kepadanya. Wa balagha rasuluhul karim, itu ada kalimat seperti itu. Tapi paling tidak katanya di sini, paling tidak membaca fayaqulu sadaqta rabbana, engkau benar wahai Tuhan kami. Sadaqta rabbana, engkau benar wahai Tuhan kami. Tapi kan tidak pernah kita dengar tu kan, walam yakul lahu kufuwan ahad sadaqata rabbana, belum pernah. Tapi boleh dibaca seperti itu. Intinya selesai baca Quran itu dianjurkan membenarkan Allah, membenarkan firman Allah. Benar engkau ya Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itu kan terjemahan kita, walaupun maknanya sadaqallahul azim, maha benar Allah yang maha agung. Satu. Yang kedua, kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, wal yaqul 'inda faraghihi minal qiraah sadaqallahu ta'ala. Hendaklah selesai baca Quran supaya mengucapkan sadaqallahu ta'ala. Sadaqallahu ta'ala artinya apa? Maha benar Allah yang maha tinggi. Sadaqallahul azim, maha benar Allah yang maha agung. Bedanya azim sama ta'ala, tapi sama-sama maha tinggi sama maha agung. Cuma kalau MTQ kan tidak pernah kita dengar sadaqallahu ta'ala, tak ada. Yang ada sadaqallahul azim ya. Tapi ada, maksudnya ada teksnya. Jika ada orang mau membaca sadaqallahu ta'ala boleh, atau dia tambah wa balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ditambah lagi dengan doa Allahumma anfa'na bihi wa barik lana fihi alhamdulillahi rabbil alamin wa astaghfirullahal hayyul qayyum. Itu panjang itu. Kemudian dalam syarahnya dijelaskan, bahkan Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah mengatakan wal yaqul 'inda faraghihi min kulli suratin, hendaklah seseorang yang ini tidak ada terjemahannya ini yang bawah, wal yaqul, hendaklah mengucapkan inda faraghi, setelah selesai, min kulli suratin, apakah selesai dari selesai satu surah, dia membaca sadaqallahul azim. Itu kata azim itu. Jadi kalau ditanya azim dari mana dapatnya, penjelasan Imam Ibnu Katsir. Orang yang melarang sadaqallahul azim itu dia bacanya juga tafsir Ibnu Katsir, cuma pas menjelaskan ini tak mau dia ngamalkannya. Kami mengkaji tafsir Ibnu Katsir, apa tidak pernah baca penjelasan Imam Ibnu Katsir? Nah, itu tentang masalah sadaqallah. Ada lagi kitabnya Nihayatul Muhtaj. Lau qala sadaqallahul azim, ini Imam Ramli nih mengatakan, andaikan orang yang selesai baca Quran itu membaca sadaqallahul azim, kata Imam Ramli apa? La yadur, alla yadur, yanbaghi alla yadur, maka orang yang melakukan itu enggak apa-apa. Maksudnya bacaannya seperti itu tidak memudaratkan, tidak menyebabkan dia dosa, tidak menyebabkan dia diancam karena melakukan bid'ah, enggak apa-apa. Karena dalil umumnya dari Al-Qur'an, tammat kalimatu rabbika sidqa. Ada kitab yang lain, Fathul Mannan, wa yustahabbu lil qari' idza intahat qira'atu ay yusaddiqa rabbahu. Dianjurkan bagi orang yang baca Quran itu kalau selesai membaca Al-Quran hendaklah dia membenarkan. Ayyusaddiqa. Ayyusaddiqa itu menyebut kata sodaqah, sodaqallah, seperti itu.
Ini yang paling bawah. Annahu haqqun fayaqul. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Gitu bacanya. Nanti boleh dipraktekkan. Dipraktekkan habis baca Quran. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Jelas para ulama. Begitu. Jadi adalah orang berpemahaman tidak mau baca sadaqallah itu karena dianggap bid'ah. Suatu ketika acara besar multaqa ulama, pertemuan ulama sedunia di Maroko atau di mana. Lalu qari ini berpaham sadaqallah itu enggak sunnah. Akhirnya dia baca Quran, memulai acara baca Quran. Selesai baca Quran, turun dia. Langsung dimarah oleh ulama-ulama besar itu syekh itu. Qul sadaqallah. Qul sadaqallah. Katakan sadaqallah. Dipaksa dia nyebut sadaqallah. Jadi yang paham tentang baca sadaqallah itu memang dianjurkan, ya para ulama. Kadang-kadang orang yang melarang-larang dia tak tahu, dia tak baca kitab-kitab ini. Tak dibacanya kitab. Termasuk tafsir Al-Qurtubi. Orang yang melarang tuh baca juga tafsir ini, tapi pas penjelasan ini enggak diamalkan. Wa min hurmatihi idzan tahat qira'atuhu ay yusaddiqa rabbahu. Orang yang selesai baca Al-Qur'an, ketika selesai membaca Quran itu hendaklah dia membenarkan Allah. Apalagi wa yushhidu bil balaghi li rasulihi, hendaklah dia bersaksi telah disampaikannya Quran kepada Nabi. Kemudian dia membaca tuh sadaqta rabbana. Nah, sama kan? Ada sadaqta rabbana tadi, ada sadaqallahu ta'ala, ada sadaqallahul azim. Pilihlah. Yang penting ada sedekahnya. Sebut bahwa firman Allah itu benar. Jadi kalau tak mau menyebut seakan-akan enggak benar firman Allah itu. Apa susahnya membaca sadaqallah? Seorang Imam Ahmad bin Hanbal, dia kan masalahnya gini, mengapa orang ini melarang baca sadaqallah? Karena enggak ada hadisnya katanya. Enggak ada hadisnya. Nabi dia maunya gini hadisnya, hai sahabat-sahabatku, hai umat Islam, kalau kalian selesai membaca Quran, bacalah sadaqallahul azim. Dia maunya begitu. Orang yang tak mau bacanya. Tidak semua amalan itu harus tekstual. Ada amalan itu bersifat kontekstual. Ada yang tak dibuat Nabi, tapi Nabi benarkan secara prinsip sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Karena dalil itu tidak cukup, maksudnya tidak dicukupkan dengan Quran dan hadis saja. Sumber hukum Islam itu Quran, hadis, ijma', qiyas. Itu yang disepakati ulama. Nah, kemudian kalau mau diikut lagi ada masalihul mursalah, ada istishab, ada sadduz zari'ah, ada syar'un man qablana, ada amalu ahlul Madinah, banyak sumber hukum Islam. Tapi karena dia enggak belajar usul fikih, langsung ditolaknya. Ini penjelasan dalam tafsir Al-Qurtubi. Sudah sampai di sini dulu. Ini masih ada lagi nih. Kita selesaikan banyak nih. Masya Allah. Ini terjawab enggak nih semua ini? Mau salat isyraq dulu atau? Salat isyraq dulu? Ya. Mungkin ada yang double juga. Ya. Ada yang double apa? Baik. Salat isyraq dulu, setelah salat isyraq kita jawab, habis itu baru kita melanjutkan acara berikutnya. Acara berikutnya biasanya di luar tuh kan. Baik, kita cukupkan dulu.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Kita lanjutkan dengan tanya jawab dari kertas. Yang pertama, hadis dari Ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi berkata, akan muncul dalam umat ini suatu kaum yang melampaui batas kewajaran dalam bertoharoh, bersuci dan berdoa. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Pertanyaannya, apakah sekarang sudah ada kaum yang dimaksud Nabi bersuci dan berdoa yang bagaimana yang disebut dengan berlebihan? Kalau bersuci yang berlebihan itu seperti yang disebut Nabi, orang yang menggunakan air berwudu tetapi banyak air itu terbuang, mubazir. Padahal Nabi tidak ada, waktu itu enggak ada sungai. Di Madinah tuh ada sungai. Sungai kan di Mesir, Nil, sungai Nil. Dan air sulin. Tapi kata Nabi kepada sahabat, berwudulah secukupnya. Wa in kunta fi naharin, meskipun engkau berwudunya di sungai. Coba bayangkan orang berwudu di sungai, kan air melimpah dan tidak akan berkurang air itu. Tapi berwudulah sesuai kebutuhan untuk membasuh tangan, wajah. Kita air banyak. Sekarang hujan banyak turun air. Kalau berwudu melimpah-limpah sebetulnya bisa, tapi nggak boleh berlebihan. Jadi meskipun kita punya keran air yang melimpah, tempat kita ini kan melimpah air, tapi gunakan air itu secukupnya. Jangan sampai air itu terbuang-buang. Itu yang dimaksud Nabi berlebih-lebihan dalam bersuci. Jadi mubazir, tabzirnya itu yang dilarang. Kemudian berlebih-lebihan dalam berdoa, ini yang dimaksud berlebihan dalam berdoa. Ini doa orang teriak-teriak. Doa teriak-teriak itu gimana? Ya Allah, histeris begitu. Doa itu Allah tidak tuli. Nah, jadi ini doa itu biasa-biasa. Ya, dengan dilafazkan iya, dikeraskan suara pakai mikrofon ya boleh. Tapi yang tak boleh itu berteriak-teriak seakan-akan Allah tuh enggak dengar. Itu disebut ghulu berlebihan. Apa hukum mendoakan keluarga kita yang non muslim? Ya, dianjurkan. Nabi mendoakan orang-orang Taif, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kaumku ini. Mereka melakukan ini, mereka belum tahu ya Allah. Bukakan pintu hidayahmu, beri mereka hidayah ya Allah. Ya, anjurkan mendoakan keluarga yang non muslim. Sedang orang lain aja kita doakan, apalagi keluarga kita. Tentulah kita doakan supaya dia mendapat hidayah. Apa yang supaya seorang mu'alaf untuk tetap istiqomah? Bagaimana supaya tetap istiqomah? Yang pertama, selalu bergaul dengan orang-orang bertakwa. Jadi cari sahabat yang bisa tetap mengingatkan kita untuk kebaikan. Dan selalulah pandang kepada orang yang lebih tinggi ketakwaannya daripada kita. Jadi masalah pergaulan itu ya bisa mempengaruhi kita. Kalau bergaul kita dengan orang yang di bawah dalam arti rendah amal solehnya, lemah semangat kita. Bergaulnya itu harus diperhatikan. Itu diantara yang harus diperhatikan agar tetap istiqomah. Dan yang perlu lagi, kata Imam Al-Ghazali, untuk tetap bertahan istiqomah dalam iman, Islam, dalam kebaikan,
miliki 4. Wah, ini panjang nih, kalau di kemarin saya khutbah menyampaikan ini. Tapi intinya 4 itu kata Imam Ghazali, yang pertama muraqabah. Muraqabah itu selalu merasa diawasi oleh Allah. Mengapa orang lemah imannya kemudian dia melakukan penyimpangan, melakukan dosa? Saat dia melakukan itu, dia tidak sadar, dia tak ingat bahwa Allah melihatnya. Mengapa orang saat sholat tuh nggak mau lihat ke atas, kok lihatnya ke bawah? Karena dia merasa sedang diawasi oleh Allah Ta'ala. Mengapa orang puasa itu di dalam kamar sendiri, tak diteguknya air, tak ada orang melihat? Kenapa? Saat itu dia sedang diawasi, merasa diawasi oleh Allah. Kalau merasa diawasi oleh Allah itu dibawa di luar sholat, dibawa dalam tindakan kita sehari-hari, itulah istiqomah, insyaallah istiqomah. Jadi harus punya muraqabah. Yang kedua muhasabah, introspeksi diri, apa yang kurang selama ini, belum maksimal beribadah, belum maksimal berbuat kebaikan. Yang ketiga, ini agak panjang penjelasannya sebetulnya, tapi kita ringkas saja. Yang ketiga disebut dengan mujahadah, bersungguh-sungguh belajar, majelis ilmu. Jadi kalau mau istiqomah, inilah caranya yang mengawal kita untuk tetap istiqomah dalam kebaikan, dalam iman dan Islam. Ngaji. Selalu ikut pengajian. Pengajian yang diikut pengajian Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang lurus-lurus. Kata Umar bin Khattab, aku lebih memilih mati kalau tidak ada 3 perkara. Apa dia 3 perkara itu? Yang pertama Al-Quran. Kalau tidak ada Quran lagi, aku lebih baik mati, karena dia terasa nikmatnya baca Quran. Yang kedua, ngumpul-ngumpul dengan orang-orang soleh, bergaul dengan orang soleh. Itu yang membuat dia tetap nyaman hidup, dinikmati, karena bisa meningkatkan iman jumpa orang soleh. Yang ketiga, sholat tahajud. Kalau nggak ada sholat tahajud, kalau nggak ada bisa majelis ilmu, kalau nggak ada Quran, lebih baik mati aja. Begitulah. Itu yang bisa mengawal kita tuh. 3 tuh, baca Quran, kemudian majelis ilmu, dan sholat malam. Sholat malam itu bisa menguatkan iman kita. Kenapa? Karena Allah menjanjikan. Apa kata Allah Ta'ala? Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kami yang akan menuangkan ke dalam hatimu perkataan yang berbobot berat. Artinya kita punya pemahaman yang kuat dan kita bisa menjelaskannya sama orang lain bahwa ini agama ini benar. Allah yang memberikan dukungan kepada kita. Nah itu ya. Terus ada yang keempat lagi? Ya. Ya boleh mendoakan sakit. Ya Allah, beri kesembuhan kepada orang tua kami ini, supaya setelah dia sembuh nanti dia mudah untuk menerima Islam. Kan ke situ juga ujungnya kan. Ini niatnya dalam rangka untuk meraih hidayah. Karena kalau dia sakit sekarang, kalau dikasih informasi, payah dia menerimanya. Makanya beri kesembuhan dia ya Allah. Jangan wafatkan dia ya Allah sebelum dalam keadaan muslim. Kan itu doa kita tuh. Sehatkan dia ya Allah, jangan wafatkan dia sebelum wala tamutunna illa wa antum muslimun itu. Itu. Ya. Wa ma kana Ibrahim ayastaghfira, itu kan. Ada ustaz di sini, Pak.
Nah ya itu betul itu kan. Ya betul. Udah dijelaskan ya. Tak perlu saya jelaskan lagi itu kan. Udah ada penjelasan. Hah? Oh iya. Yang keempat belum tadi ya? Kan 4 tadi kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama muraqabah, merasa diawasi Allah. Yang kedua muhasabah, introspeksi diri. Yang ketiga mujahadah, sungguh-sungguh. Yang keempat muaqabah, hukum diri sendiri jika lalai dari beribadah kepada Allah. Rencana mau sholat jamaah, tiba-tiba karena ada sesuatu tak jadi sholat berjamaah. Hukum dengan ibadah yang lain. Apa ibadah lain? Mungkin dia sedekah atau dia puasa sunnah. Nah, jadi karena itu akan mengawal dirinya untuk tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Baru 2 kertasnya, masih banyak lagi. Dari Sahal bin Sa'an, ia berkata Rasulullah bersabda, sesungguhnya ada seseorang melakukan amal-amal soleh, amal-amal ahli syurga seperti orang-orang melihatnya, padahal ia termasuk penghuni neraka. Dan sesungguhnya ada seseorang yang melakukan amal-amal ahli neraka seperti yang terlihat oleh orang-orang, padahal ia termasuk penduduk syurga. Hadis riwayat Muslim. Maksud hadis ini apa? Jawab Ustaz. Jadi ada orang, kata Nabi begini, bi khawatimiha, seseorang tu dilihat di akhirnya. Cuma kita tak tahu kapan akhir kita. Makanya yang dilihat di akhirnya gitu kan. Sepanjang hayatnya boleh jadi dia beribadah, mengamalkan amalan surga. Tapi di akhir-akhir hayatnya terpeleset melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, meninggal dia dalam keadaan melakukan dosa itu, maka dia termasuk penghuni neraka. Maksudnya apa? Hati-hati. Kemudian ada orang yang mungkin sepanjang hayatnya berlumuran dosa, tapi di akhir hayatnya itu dia dapat hidayah, meninggal dia dalam keadaan melakukan amal-amal soleh, maka dia pun menjadi penghuni surga. Dan itu juga motivasi kita untuk segera bertaubat. Karena dah tua belum juga bertaubat lagi katanya. Kan ada orang bilang seperti itu. Tapi tidak mesti saya masih muda, buat aja amalan-amalan penduduk neraka dulu. Nanti kan dah tua nanti taubat. Siapa yang memastikan kita ini bakal tua? Malaikat Israel itu dia tidak melihat daftar absen nama abjad. Kalau Z paling belakang atau kalau umpamanya nanti paling lama umurnya, enggak. Kalau yang pangkalnya Z nanti umurnya 100 tahun. Enggak ada ketetapan itu. Bisa jadi dia pakai prinsip lebih cepat lebih baik katanya. Baru umur 20, 30 udah datang dia. Jadi saat dia berlumuran dosa itu, nanti saya tobatnya di akhir, tidak bisa. Jadi hadis ini maksudnya menyuruh kita berhati-hati dan menyuruh kita untuk segera bertaubat. Salah pahami hadis ini seperti tidak adil Allah, tidak. Ini menunjukkan keadilan Allah, bahwa orang disuruh untuk wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segeralah engkau menuju ampunan, karena engkau tak tahu kapan engkau akan mati. Dan orang-orang yang sudah lama melakukan dosa, cepat-cepatlah, karena boleh jadi di akhir-akhir ini Allah menerima amalmu dan dosa-dosa. Yukaffiru ankum sayyiatikum, Allah menghapus dosa-dosamu. Tapi bagi kalian yang sudah melakukan kebaikan sepanjang hayat, hati-hati, jangan terpeleset. Karena kalau terpeleset, yang baik-baik itu bisa menjadi hilang karena seseorang itu lihat di akhirnya. Husnul khatimah atau su'ul khatimah. Itu. Jadi hadis ini masalah hati-hati dalam melakukan sesuatu. Na'udzubillah, kita orang baik-baik tapi na'udzubillah, minta ampun kepada Allah, berlindung kepada Allah, jangan sampai meninggal kita dalam keadaan melakukan dosa.
Maka selalulah bermohon, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutuplah ya Allah akhir hayat kami dalam keadaan husnul. Jadi seseorang itu dinilai di akhir. Itu maksud hadisnya. Adakah kisahnya di masa Nabi ketika jenazah terkubur harus dijaga agar tidak dilangkahi kucing? Nanti hidup lagi. Mitos. Mitos atau fakta? Mitos. Khurafat, TBC, tahayul, bid'ah, khurafat. Dulu saya pernah juga mubalik Muhammadiyah. Saya ikut mubalik Muhammadiyah seprovinsi Riau, pelatihan selama 10 hari. Jadi organisasi keislaman itu banyak saya ikut. NU ikut, Muhammadiyah ikut, Persis ikut, yang bermasalah pun ikut. Tapi itu masa lalu. Jadi kita tahu nih pergerakan Islam tuh begini. Nah, termasuk yang dipopulerkan di Muhammadiyah itu ya bagus sebetulnya, menghindarkan takhayul, menghindarkan khurafan, menolak bid'ah, betul. Tapi ada istilah sendiri, TBC, zaman ini dulu gitu, TBC. Jadi itu cuma cerita-cerita orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah bagaimana penyusunan surah Al-Quran yang dimulai dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Padahal surat yang pertama turun adalah Iqra. Ini penjelasannya satu buku. Judulnya Al-Itqan fi Ulumil Quran, menguasai ilmu-ilmu Al-Quran, ditulis oleh Imam As-Suyuti tentang ulumul Quran. Jadi kenapa tidak sesuai susunan mushaf? Kan wahyu pertama Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kan itu wahyu pertama. Kenapa susunan mushaf Quran kita Al-Fatihah? Kok enggak wahyu pertama? Susunan Quran itu berdasarkan perintah Allah lewat Jibril kepada Nabi Muhammad pada checking terakhir ketika Jibril mendengar hafalan bacaan Rasulullah. Jadi ketika itu baca Muhammad, dibaca Nabi ayat. Ini yang Al-Fatihah ini di awal. Kemudian yang ini selanjutnya setelah Al-Fatihah itu Al-Baqarah. Ini ayatnya. Itu yang penyusunannya dari Allah Ta'ala, disampaikan kepada Nabi lewat Jibril. Kemudian Nabi menyampaikan kepada sahabat. Sampai di masa Utsman barulah dikumpulkan yang berserak-serak, itu dijadikan satu mushaf. Sampai masanya dia menjadi mushaf seperti kita sekarang. Jadi itu memang ada sejarahnya. Jadi Jibril itu turun beberapa kali untuk mengecek bacaan Nabi, dan menyusun sekaligus penempatan di mana surat-surat itu diletakkan. Bacaan ayat-ayat ini di sini posisinya, setelah ini itu memang dari Allah Ta'ala. Ada susunan mushaf berdasarkan turun wahyu, ada. Dulu disusun oleh Ali bin Abi Thalib. Tetapi itu hilang katanya. Jadi ada pernah. Tapi masih bisa disusun, dan para ulama ada yang mencoba menyusunnya, tapi itu sekedar sejarah. Jadi tidak disebut mushaf dalam arti mushaf Al-Qur'an gitu. Tapi dia penyusunan sebagai kitab sejarah jadinya. Beginilah kalau diikutkan susunannya. Nah, itu pun ada ikhtilaf yang panjang tentang kapan turun. Apakah setelah Al-Alaq itu Al-Mudatsir? Itu khilaf. Ada yang menyebut setelah Al-Alaq itu Al-Fatihah. Ada yang menyebut Al-Mudatsir. Kemudian setelah itu ada yang menyebut Al-Qalam. Jadi banyak ikhtilaf tentang itu. Bahkan wahyu pertama pun ada ikhtilaf. Wahyu pertama itu ada ikhtilaf. Apakah benar Iqra atau tidak? Enggak sepakati ulama. Bagaimana mensikapi Syiah yang tidak percaya Al-Quran saat ini?
Jadi kalau tidak percaya Quran, jelas lah, sudah jelas statusnya tuh, nggak percaya Quran. Orang Syiah itu nggak percaya Quran, yang dimaksud itu bukan nggak percaya sama Qurannya. Quran itu dipercaya, cuma yang dia yakini Quran ini kurang. Nah, jadi ayatnya terlalu sedikit, masih ada lagi ayat yang tersimpan. Nanti akan dikeluarkan, sekarang masih bersembunyi imamnya katanya. Imamnya masih bersembunyi, nanti setelah keluar baru dikasih tahunya Quran yang sesungguhnya. Dan sebahagian mereka kan menambah-nambah itu. Jadi jelas mereka ikut MTQ. Orang Syiah ikut MTQ di Iran itu. Dibaca juga Quran sama seperti Quran kita, hanya mereka menganggap Quran ini enggak sempurna. Itu aja. Ya kalau masalah status, banyak para ulama nyebut. Ada yang menyebut dia kafir, jelas kafir gitu kan. Ada yang menyebut statusnya sesat. Itu ya khilaf ulama juga yang nyebut itu. Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan la tusalli khalfar rafidi, jangan engkau salat di belakang Syiah. Ya, itu sudah menunjukkan bahwa statusnya gitu kan. Assalamualaikum. Apabila kita masbuk dan hanya dapat 1 rakaat. Waalaikumsalam. Dapat 1 rakaat, pada rakaat keberapa lagi kita akan tahiyat awal? Sesuai rakaat kita. Sesuai rakaat kita. Kalau ini khilaf antara mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Kalau kita masbuk rakaat pertama, ini solat apa yang dimaksud? Solat subuh atau nggak disebut solatnya kan? Solat zuhur, asar, isya. Sebetulnya tujuan pertanyaan ini kita mengganti rakaat yang mana, itu lebih cocoknya. Jadi kita masbuk itu saat kita masuk itu kita rakaat pertama atau rakaat imam. Jadi tentu berkaitan dengan tahiyat awalnya. Kalau kita ngikut imam berarti ngikut mazhab Hanafi, Hambali, Maliki. Tapi kalau kita ngikut rakaat kita mazhab Syafi'i. Jadi umpamanya kita sholat maghrib. Sholat maghrib kita imam rakaat kedua, kita baru masuk. Jadi saat imam rakaat kedua itu kita rakaat pertama mazhab Syafi'i. Tapi bagi mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, orang yang masuk rakaat imam itu dia sedang rakaat sama dengan imam. Jadi karena imam sudah tahiyat akhir, dia nggak perlu tahiyat akhir lagi nanti. Kenapa? Karena dia tahiyat awal yang belum umpamanya. Jadi masalah antara imam dengan makmum ini dalam mazhab Syafi'i, orang yang masbuk itu dia ngikut rakaat dia. Ketika imam salam, dia melanjutkan rakaat berikutnya, rakaat keempat itu. Tapi kalau mazhab selain Syafi'i, dia melanjutkannya itu balik ke rakaat pertama yang dia tinggalkan tadi, sehingga dia menyelesaikannya itu baca iftitah lagi. Nah, itu bedanya. Tentu berdampak pada tahiyat awalnya di mana. Hitung-hitunglah, kalau dia umpamanya mazhab Syafi'i, dia ngikut tahiyat awal tempat dia kapan. Kalau mazhab Hanafi, Hambali, dia tahiyat awalnya di belakang karena dia sudah ikut tahiyat akhir bersama imam. Ini tentang masalah masbuk. Apa nih? Mengupah-upah. Mohon penjelasan tentang mengupah-upah dalam adat Melayu. Apakah boleh dikerjakan atau tidak? Upah-upah apa, Pak?
Oh, mengupah nama tu. Tepung tawar. Tepung tawar. Dia gini. Nah, masalah ini kan masalah tradisi, masalah adat. Jadi masalah adat ini dia berkaitan dengan masa lalu kita. Masa lalu orang tua kita, nenek moyang kita dulu yang memang terjadi pergeseran. Kalau umpamanya dulu itu bersumber dari ajaran Hindu, Buddha, bisa jadi. Tapi kalau dia tidak terkait tentang akidah, tidak ada keyakinan, kalau tidak dibuat ini nanti, maka itu berarti sudah tradisi yang biasa. Al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa ditegakkan. Bisa ditegakkan selagi tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Tapi kalau dia berkeyakinan, kalau tak dibuat ini tepung tawar, maka pernikahan tidak sah, nanti dia tak jadi, itu tak boleh. Tak bisa. Dia hanya dianggap bahagian tradisi, masalah masalah kebiasaan. Jadi kebiasaan masyarakat itu bisa ditegakkan selagi tidak bertentangan dengan nilai-nilai akidah. Sebetulnya termasuk misalnya kebiasaan mandi balimau itu kan tradisi juga. Cuma dia akan bertentangan kalau ada bercampur aduk laki-laki perempuan buka aurat. Kalau masalah mandinya biasa, setiap hari mandi. Tapi kenapa mandi balimau dulu? Limau itu sabun. Karena orang zaman dulu nggak ada sabun. Jadi cara bersih-bersih biar wangi sholat tarawih, pakailah limau tuh biar wangi sikit itu kan. Kenapa? Karena orang dulu kalau dia tidak basuh-basuh sehari sebelum Ramadan itu wangi-wangi pakai limau, kan sholat dekat-dekat, khawatir bau ikan salai, makanya dia pakai limau-limau itu. Nah, itu tujuannya. Jadi sekarang kalau mandilah, tapi mandi masing-masing lah. Masalahnya mandi berjoget-joget, itu masalah. Jadi pastikan apakah ada unsur bertentangan dengan agamanya. Oh, ini dah jadi tradisi biasa aja, enggak masalah. Ngukurnya di situ. Al-adatu muhakkamatun. Adat bisa ditegakkan selagi tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Cari yang tak mubazir. Cari yang tak mubazir. Ya, Pak. Yang mana, Pak? Nah, itu yang dihindari. Yang sugesti, yang diakini sebagai itu yang tak boleh. Jadi jadikan aja itu bahagian dari tradisi masyarakat yang tidak boleh diyakini. Kalau udah seperti itu sudah masuk ke akidah itu. Jangan libatkan ke akidah. Ini kalau tak dibuat begini nanti keturunannya akan begini-begini. Tidak ada itu. Itu kan meyakini itu yang tak boleh. Tauhidnya harus kuat. Sekarang udah jadi tradisi. Dulu iya mungkin. Kalau dulu zaman-zaman dulu mungkin itu bahagian dari keyakinan. Harus dibuat gini akan gini. Sekarang udah jadi tradisi, ya udah, enggak apa-apa. Asal jangan dia meyakini seperti orang dulu meyakini. Kan dah ngaji kan. Nah, kalau dah ngaji udah enggak usah yakin-yakin begitu lagi. Tapi buat enggak apa-apa, hanya sekedar tradisi. Karena kita nih kalau tak ada tradisi, tak ada adat-adat seperti itu, hampa juga. Kenapa? Karena Islam itu indah. Orang Arab pun punya tradisi. Di antara tradisinya bahkan kita pun tak setuju itu. Ngasih minum nih. Pak, ini minum, Pak. Kalau kita tak bagus nih, masa ngasih tangan kiri? Orang Arab biasa tuh. Orang-orang Islam, ulama-ulama besar tuh. Fadhal Syekh. Kasih tangan kiri. Tradisi kita memandang tak baik. Kalau orang Arab biasa. Cuma kalau minum baru tangan kanan. Kalau memberi biasa. Memberi biasa orang Arab. Kita pun lain perasaan.
Gimana nih ulama? Rupanya orang Arab biasa memberi. Kalau kita diajar orang tua kita, kalau berjalan tundukkan sikit lewat orang tua. Orang Arab mana ada gitu. Sekarang ada orang baru-baru ngaji lewat depan orang tua, begini dia. Enggak lagi dia hormat. Itu ngaji salah itu begitu. Kalau ngaji tak tepat, ngaji tak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia tak pandang lagi tradisi. Dia ada ngaji menolak tradisi gitu. Ada tradisi yang bisa ditegakkan, ada yang tidak ditegakkan. Jadi dibagi dua. Ada pembahasan kita tuh, tapi belum sampai kayaknya. Kita selesaikan dulu Pak ya. Ini diperpanjang-panjang ya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya membaca Yasin terhadap mayat untuk orang yang sudah meninggal? Ya mayat itu meninggal ya. Mayat itu meninggal. Tolong beri penjelasan. Sambung sebelah. Ada lagi sebelahnya. Sambung sebelah. Bagaimana menyikapi orang tua yang tidak mau membantu anaknya, sedangkan orang lain yang membantu anaknya? Orang tua kita cemburu melihatnya dan marah sama anaknya. Gimana tuh Ustaz? Ini masalah muamalah keluarga. Selesaikan jelas baik-baik. Tapi kalau masalah hukum, bagaimana membaca Yasin? Kata Nabi, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin kepada orang yang telah meninggal di antara kamu. Ini mayat kan? Mayat dah meninggal. Dah meninggal tadi. Bacakan Yasin kepada orang yang telah meninggal di antara kamu. Pemahaman yang kedua, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin kepada orang yang akan meninggal di antara kamu. Kedua-duanya diamalkan. Dia mau meninggal dunia. Wa yassara kulla mu'sirin. Kata Imam Ibnu Katsir, siapa yang membacakan pada perkara yang sulit, yassarallah, Allah akan mudahkan. Orang yang sakaratul maut itu sulit, kadang-kadang sulit untuk keluar ruhnya. Bacakan Yasin, semoga Allah mudahkan. Makanya banyak orang yang dah lama tak juga, dah nazak begitu, bacakan Yasin, Allah mudahkan sakratul mautnya. Nah, itu untuk yang mau meninggal. Adapun yang sudah meninggal dunia, Imam Syafi'i melakukan, Imam Nawawi melakukan. Bahkan Imam Syafi'i bukan sekedar baca Yasin, mengkhatamkan Quran. Mengkhatam Quran itu ada Yasin di situ. Pasti dilewatinya surah Yasin. Wa in khatamul Quran fahasanun. Kalau ada orang yang mengkhatamkan Quran untuk orang yang telah meninggal dunia, baik dia yang masih jadi mayat belum dikebumikan atau sudah dikebumikan, dikuburkan, fahasanun, itu baik. Cuma kalau mengkhatamkan Quran berapa lama kan? Kalau para ulama mengkhatamkan Quran itu cepat karena dihafal, cepat. Imam Syafi'i setiap kali dia pergi ke makam Abu Hanifah, dia khatamkan Quran berkali-kali di depan makam, di depan kubur. Nah, jadi Imam Syafi'i mengamalkan itu. Jadi boleh membaca Yasin baik kepada orang yang akan meninggal dunia dan juga orang yang telah meninggal dunia. Cuma kan yang melarang itu apa sebenarnya? Sampai tidak bacaan ini, kan itu masalahnya. Itu ikhtilaf ulama. Masalah sampai tak sampai ada pro dan kontra. Ada yang mengatakan sampai, ada yang tak sampai. Ada yang mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan annahu la yasil, bacaan Quran untuk orang meninggal dunia tetap sampai. Tapi orang keliru memahami teksnya itu. Lihat penjelasannya, syarahnya. Kalau tidak diniatkan, maka tak sampai. Niatkan. Kalau baca Qurannya betul untuk dirinya. Tapi kalau diniatkan dan dia doakan, kata Imam Nawawi, Allahumma ausil thawaba ma qara'tu. Ya Allah, sampaikan pahala bacaan Quranku ini kepada dia yang telah meninggal dunia. Sampai. Kalau tak percaya, meninggal dulu kan? Udah meninggal nanti saya bacakan. Kalau udah dibacakan nanti sampai enggak? Nanti kasih tahu.
Udah sampai dah Ustaz. Coba sampai. WA dia dari. Jadi masalah ini sampai tak sampai ini para ulama menjelaskan, mayoritas mengatakan sampai. Maka tak bisa kita memastikan itu, ya tak bisa memastikan. Yang pasti yang dalam penjelasan ulama mayoritas mengatakan sampai. Bagaimana hukumnya orang yang belum masuk Islam tetapi mereka mempelajari Al-Quran dan memegangnya? Nah, dulu Umar bin Khattab masuk Islamnya itu gara-gara melihat adiknya memegang mushaf. Ketika dia memegang mushaf, membaca ayat Quran surah Toha, katakan Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa, dan seterusnya dia baca itu. Didengarkan aja dia. Apa yang kamu baca itu? Disimpan. Coba lihat sini. Tidak, katanya. Engkau tidak boleh menyentuh yang suci ini karena engkau belum bersuci, katanya. Nah, itu dalil yang mengatakan bahwa mereka kalau mau baca Quran dalam suci. Cuma untuk keadaan sekarang kalau dihindarkan begitu, itu sebetulnya untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa Quran itu mulia. Jadi sifatnya beradab. Karena kalau dia megang Quran pun dia tidak ada hukum. Apa hukumnya orang belum mukallaf? Orang non muslim itu belum dibebankan hukum. Sama dengan anak kecil belum baligh, kan boleh dia megang Quran tadi? Ini belum beban hukum. Tapi kalau sudah asyhadu alla ilaha illallah, berlakulah hukum kepadanya. Berlaku dia wajib sholat, kalau tidak dia berdosa. Berlaku dia kalau megang Quran, baru dia harus wudu. Tapi sebelum itu secara hukum. Tapi yang dilakukan oleh adik itu untuk menunjukkan kemuliaan mushaf ini. Engkau belum bersuci, jangan pegang yang mulia ini. Jadi bukan aspek hukum di situ. Itu harus dibedakan. Nanti kalau ada orang mengatakan tidak boleh orang non muslim megang Quran, kan ada riwayat itu maksudnya itu masalah adab, masalah menjelaskan kemuliaan kedudukan Quran, bukan menjelaskan hukum, karena dia belum dibebankan hukum. Dah, tinggal satu lagi. Ada dua lagi. Bolehkah kita baca Al-Quran tidak berwudu melalui HP? HP itu sebetulnya tidak Quran. Tetapi ketika dia tidak Quran artinya tidak mushaf dia kan? Tidak mushaf. Dia bukan mushaf. Jadi kalau dia umpamanya mau baca Quran, sebagusnya berwudu. Walaupun dia bacanya itu di HP, sebaiknya berwudu. Cuma kalau masalah dia berstatus sebagai Quran atau tidak, itu memang jadi problem. Walaupun dia bukanya, dia bukan mushaf juga. Tapi sebaiknya, ini kalau masalah HP ini memang dia tidak statusnya tidak sama seperti Al-Quran. Sebaiknya dia berwudu. Tapi kalau yang ditanya itu megang Quran, harus berwudu. Udah terjawab tuh kan? Udah lah, udah terjawab tuh. Menandai mushaf itu boleh? Melipat Al-Quran untuk ditandai ini yang terakhir saya baca. Boleh. Asal jangan dirobek ya lah. Ini batasnya. Spidol itu termasuk adab juga. Mencoret-coretnya kan. Ya. Mencoret Al-Quran itu sama dengan mencoret imam. Mencoret imam. Karena Quran itu imam kita kan. Coret-coret. Kalau buku-buku biasa boleh. Kalau Quran itu usahakan, kalaupun hanya untuk membatasi, itulah lipat sedikit boleh. Kapan waktu yang pas jamaah berdiri ketika muazin iqamah? Kalau fikih Syafi'i, ya ini beda nih.
fikih Syafi'i selambat-lambatnya. Ini kan kalau fikih kan mana ideal, mana yang afdal, mana yang paling tidak, itu kan dijelaskan. Selambat-lambatnya paling tidak ketika qad qamatis shalah. Sama dengan wudu. Mana batasan kita mengusap kepala? Seminim-minimnya 3 helai rambut. Cuma kadang masyarakat kita nih karena ada seminim-minim, memang yang minim itu betul diamalkan. Diambilnya 3 helai rambut berarti kan dia mengamalkan yang paling sedikit. Yang afdal yang diusap dari depan ke belakang semuanya. Itu yang afdal. Mazhab Syafi'i juga begitu. Tapi minimal 3 helai rambut. Nah, sama dengan tadi itu. Paling tidak saat qad qamatis shalah itu udah dipastikan dalam keadaan berdiri. Makanya orang-orang dulu kan, kapan dia berdiri? Pas qad qamatis shalah berdiri. Tapi kalau mau ideal sebelum iqamat itu udah berdiri. Baris. Dah iqamah. Jadi itu tertib itu seperti itu. Tapi kan payah nampaknya nih praktek itu. Tak semua orang. Kalau mau bagus. Sebelum imam memerintahkan muazin iqamah, udah berdiri. Udah selesai rasanya orang selesai salat sunat umpamanya qabliyah tuh. Dah langsung aja atur saham. Langsung tunjuk muazin tadi iqamah. Karena haknya iqamah itu hak imam sebetulnya. Artinya atas perintah imam. Cuma kita kan udah maklum aja. Udah kalau udah sampai masanya qamah. Udah dikasih hak oleh imam kepada muazzinnya gitu. Tapi aslinya imam memerintahkan aslinya. Ente iqamah. Gitu aslinya. Sekarang kan corona ya. Itu perapatan jemaah itu rapatkan kata imam, tapi dia ngikut sajadahnya masing-masing aja. Yang lebar ya lebar. Nah itu berubah sekarang semenjak isu corona itu kerapatan ini. Seperti apa kira-kira itu? Ada 2 versi kan di sini kan. 2 versi. Jadi kita sama-sama menghormati. Kalau menurut para ulama, ya termasuk di dunia ini kan, termasuk ulama Mesir, Madinah, Makkah, Arab Saudi, mereka kan prinsipnya itu kan kehati-hatian. Karena dikhawatirkan saat dekat itu batuk kawan. Karena corona ini menurut pemahaman yang umum sekarang, yang diyakini itu bahwa dia akan dari air liur. Kalau bersin kan mengeluarkan bakteri-bakteri itu yang akan pindah. Kalau dijarakkan masih bisa menghindar sedikit lah paling tidak. Itu kan alasannya. Nah, tapi kalau umpamanya udah ada yang rapat, ya udah, tidak bisa juga kita larang. Itu kan pilihan-pilihan sifatnya. Tapi kalau ditanya yang aslinya gimana? Yang aslinya rapan. Yang aslinya rapan. Tapi karena ada sebab, ada yang sebahagian menjarakkan, sebahagian lagi tetap rapan. Jadi itu susah juga kita mau ambil aspek hukumnya kan, karena kedua-duanya punya alasan. Jadi Bapak bertanya yang aslinya aja lah Bapak tanya. Susah kita dalam keadaan seperti ini untuk memberitahu harus rapan. Nah, nanti ada yang mengatakan tidak ikut protokol kesehatan. Sekarang yang tak ikut protokol kesehatan bisa dipenjarakan. Gara-gara keramaian yang dicari-cari itu, dicari-cari kesalahan itu dipenjara kan. Padahal orang keramaian lain banyak tak dipenjara. Dia ustaz-ustaz yang dipenjara tuh. Makanya ustaz-ustaz itu ragu juga jawabnya kan. Kenapa? Salah-salah sebut. Oh, ini menentang pemerintah. Nah, itu sebetulnya. Tapi ada 2 versi di sini, kedua-duanya tetap dihargai. Ya, Pak? Bapak ini mancing-mancing nih.
Wallahu a'lam bissawab. Saya kira itu dulu penjelasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.